Pemirsa, jelang rencana gencatan senjata di Gaza, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anak hanya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel membuatnya terluka parah. Saat mendapat pertolongan dari petugas medis, anak ini hanya bisa menangis, memanggil-manggil ayahnya sambil berteriak lapar dan hanya ingin makan. Sementara di Deir al-Balah, 2 anak tewas akibat serangan udara Israel yang menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Baraka, selatan Deir al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya. Israel aja menghancurkan Gaza hingga jadi debu jika Hamas menolak proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. News Prime segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan News Prime. Pemirsa, pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung selama 60 hari. Ya, melalui akun sosial medianya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Ya, Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. You told Netanyahu, like, you gotta end this now. You gotta strike a deal. Well, he wants to. I can tell you, he wants to, and I think we'll have it. I think we'll have a deal next week.
Ya pemirsa, dan untuk berbincang lebih dalam terkait proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat malam Bapak Hasibullah, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak Rani, kabar baik Alhamdulillah. Ya, Bapak, terkait proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, Anda melihatnya proposal ini sebagai penawaran atau perintah yang harus dituruti oleh Netanyahu? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita memahami pola diplomasi atau kerja yang biasa dilakukan oleh Netanyahu dan Trump, ini memang menggunakan dua pendekatan sekaligus, atau yang biasa digunakan oleh Netanyahu sebagai pendekatan militer sekaligus pendekatan diplomasi. Nah, saya melihat di dalam upaya gencatan senjata ini, Netanyahu ataupun Trump pada skala tertentu juga menggunakan pola yang kurang lebih sama. Di satu sisi memang disampaikan konsep gencatan senjata yang disinyalir telah disetujui oleh Israel, yaitu gencatan selama 60 hari. Tapi di sisi lain disertakan kayak semacam paksaan dengan gambaran-gambaran bahwa kalau ini tidak terjadi maka akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit di Gaza. Jadi ini sebenarnya pola lama yang sampai sekarang digunakan oleh Netanyahu dalam menghadapi perang semenjak 7 Oktober 2023. Ya, menurut Anda Pak, apa saja poin-poin penting yang ditawarkan Amerika Serikat dan Qatar dalam negosiasi ini? Ini baru versi dari Amerika sejauh yang saya ikutin ya. Karena kalau dari Qatar dan dari Mesir itu masih diharapkan juga ada masukan dan pada akhirnya nanti disampaikan dan diterima oleh Hamas. Nah, kalau kembali kepada konsep yang disampaikan untuk sementara ini, memang gencatan senjata ini belum mengakomodir kepentingan Hamas. Atau ini lebih mencerminkan kepentingan Netanyahu yang memang dari awal ingin segera Sandra dibebaskan. Kalau bisa dalam waktu yang secepat-cepatnya dan sekaligus. Nah, sebenarnya Hamas itu tidak keberatan dengan transaksi dalam tanda kutip seperti itu, tapi Hamas meminta agar ada komitmen untuk menghentikan perang secara permanen. Bahkan kalaupun dibebaskan sekaligus juga Hamas menyatakan tidak keberatan kalau ada jaminan dan komitmen dari pihak Amerika ataupun Israel untuk menghentikan perang secara permanen. Nah, konsep yang disampaikan adalah konsep yang belum mengakomodir pandangan Hamas karena ini baru 60 hari, 2 bulan, dan otomatis karena cuma 60 hari maka walaupun tidak dinyatakan atau kalaupun dinyatakan ini diminta untuk pembebasan semua sandera, pihak Hamas dugaan saya akan menolak kalau permintaannya adalah semua sandera. Karena konsepnya memang tidak sesuai dengan konsep Hamas yang menginginkan ada komitmen penghentian perang. Tapi dugaan saya Hamas akan dalam tanda kutip bernegosiasi. Kalau konsepnya adalah hanya 60 hari, maka mungkin ini akan mirip dengan gencatan senjata yang terjadi pada bulan Januari kemarin, di mana pembebasannya hanya untuk beberapa sandera saja, diimbangi dengan pembebasan sekian tahanan dari pihak Israel. Jadi mungkin dugaan saya dari pihak Hamas ini akan merespon dan akan disepakati seperti di gencatan senjata di bulan Januari. Ya, Bapak, sebelumnya Israel sudah pernah melakukan gencatan senjata tapi akhirnya melanggar juga. Nah, menurut Bapak kali ini, gencatan senjata kali ini apakah Israel juga akan melanggar atau benar-benar serius untuk menempati gencatan senjata ini? Ya, sebenarnya ulah yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah diketahui oleh banyak pihak, termasuk pengamat-pengamat di Indonesia. Saya sendiri juga sudah selalu menyampaikan bahwa kepentingan Netanyahu tidak lepas dari dua hal sebenarnya, yaitu ingin bebas dari hukum yang ada di Israel dan kalau bisa ingin mempertahankan kekuasaannya, kalau perlu juga bisa memenangkan pemilu yang akan datang. Nah, langkah-langkah ataupun kebijakan yang diambil oleh Netanyahu termasuk
dengan melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang ada, itu sebenarnya tidak terlepas dari 2 atau 3 kepentingan tersebut. Karena kalau gencatan senjata ini diberlakukan secara permanen apalagi, maka secara otomatis Netanyahu akan kehilangan dukungan dari kelompok kanan yang memang menginginkan agar Palestina itu dihabisi secara total gitu. Jadi mereka tidak ingin ada lagi Palestina istilahnya gitu. Makanya mereka ingin perang untuk selama-lamanya sampai kemenangan itu didapat secara mutlak. Nah, itulah kurang lebih yang membuat Netanyahu selama ini bermain secara zigzag, bahkan tidak mau ikut dalam gencatan senjata. Sejauh yang kita ikutin sampai hari ini kan baru ada 2 kali gencatan senjata, yaitu gencatan senjata yang dilakukan pada eranya Joe Biden kurang lebih di bulan November pada tahun 2023 itu hanya 7 hari kalau tidak salah, dan baru yang kedua itu di awal pemerintahan Trump, karena memang Trump sangat kuat mendorong agar terjadi gencatan senjata, dan kita tahu hubungan spesial di antara Netanyahu dengan Trump, maka per 19 Januari 2025 diberlakukan gencatan senjata dengan waktu lebih lama, kurang lebih 42 hari sampai awal Maret. Nah, itulah konsep gencatan senjata yang sudah ada, dan sekali lagi di 2 gencatan senjata ini faktor yang tidak menjadikan gencatan senjata lanjut adalah sikap Israel ataupun Netanyahu yang misalkan dalam gencatan senjata yang kedua di Januari itu jelas dikatakan bahwa sebelum berakhir masa gencatan senjata tahap pertama akan dilanjutkan pada negosiasi tahap kedua dan juga tahap ketiga. Tapi ternyata konsep berantai itu gagal karena tidak terjadi kesepahaman dan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata yang ada. Baik, terima kasih Bapak Hasibullah. Selamat malam dan semoga sehat selalu Bapak. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Selain terus melancarkan serangan mematikan di Gaza, Israel membayar kontraktor swasta untuk menghancurkan rumah-rumah warga di tepi barat Palestina. Militer Israel dilaporkan membayar kontraktor untuk merobohkan rumah-rumah warga, salah satunya di Camp Jenin, kamp pengungsian Palestina di tepi barat. Kontraktor diduga menerima sekitar $1.500 Amerika Serikat atau setara 24 juta rupiah untuk setiap rumah yang dihancurkan. Lokasi penghancuran rumah ini dekat dengan titik-titik distribusi bantuan tempat warga Palestina mencari bantuan dengan putus asa. Rumah warga Palestina terus dihancurkan, bahkan jika itu berarti warga terbunuh. Ya, selain Palestina, sejumlah kota penting di Israel juga mengalami kerusakan parah dan kerugian besar akibat menyerang Iran. Israel mencatat klaim ganti rugi atas kerusakan permukiman terus meningkat. Bangunan dan permukiman Israel mengalami kerusakan akibat menyerang Iran, dan tanpa diduga Iran membalasnya dengan serangan yang lebih besar. Usai gencatan senjata diumumkan, Badan Pajak Israel mencatat 39 klaim ganti rugi dari para pemukim di Israel. Ada lebih dari ribuan klaim atas kerusakan bangunan dan sekitar 3.000 klaim atas kerusakan kendaraan, serta 5.000 lebih klaim atas kerusakan barang milik pemukim Israel. Israel diperkirakan mengalami kerugian total $20 miliar Amerika Serikat atau lebih dari 325 triliun rupiah akibat perang 12 hari melawan Iran. Angka itu termasuk kerugian langsung sebesar $12 miliar atau lebih dari 190 triliun rupiah. Media lokal Israel, Yediot Asaronot, menyebut pengeluaran Israel dalam perang sejauh ini sudah mencapai sekitar 20 miliar shekel atau sekitar 6, miliar dolar. Sebanyak 2,9 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah dialokasikan untuk pengeluaran militer termasuk amunisi, operasi udara, dan logistik untuk unit cadangan. Selanjutnya 1, miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah dalam bentuk kompensasi untuk bisnis, pekerja, dan 15.000 penduduk yang mengungsi.
$1 miliar lainnya berupa kerusakan bangunan dan infrastruktur yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran. Meski sudah mengalami kerugian besar, militer Israel meminta tambahan dana sebesar 40 miliar shekel atau hampir $12 miliar untuk persiapan perang berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menangguhkan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB atau IAEA beberapa hari setelah tercapainya gencatan senjata dalam konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Keputusan ini diambil imbas Badan Nuklir PBB yang dianggap berpihak pada negara-negara Barat dan memberikan pembenaran atas serangan udara Israel. Iran juga mengecam resolusi Badan Nuklir PBB pada tanggal 12 Juni yang menyatakan Iran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya. Otoritas Iran menyebut resolusi itu menjadi salah satu pemicu agresi militer terhadap negara mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai menyatakan bahwa keputusan kerjasama dengan Badan Nuklir PBB ini mencerminkan kemarahan dan kekhawatiran publik Iran. We are not hostile to any person at the international organizations, IAEA being one of them. The point is that yes, we are outraged. Our people are really unhappy and angry about the IAEA's position and Board of Governors resolution against Iran that provided a basis for the Israeli regime's attack against Iranian's nuclear facilities. At the same time, we have serious criticism about IAEA DG's role regarding the last reports that he produced regarding Iran's nuclear program. Konflik ini sendiri dipicu oleh pengeboman besar-besaran Israel terhadap Iran yang menewaskan sejumlah komandan militer dan ilmuwan nuklir yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Lebih dari 600 warga Iran tewas akibat konflik ini. Ya pemirsa, selama perang 12 hari antara Iran dan Israel, Amerika Serikat memberikan bantuan militer. Tidak hanya menyerang situs nuklir Iran, Amerika juga menghalau rudal balistik dan drone yang ditembakkan Iran dengan ongkos mahal. Dan berikut data yang dikumpulkan. Ya, militer Amerika Serikat kehilangan 15 hingga 20% persediaan pencegat rudal taat atau Terminal High Altitude Area Defense untuk membantu perang Israel-Iran selama 12 hari. Amerika Serikat telah menghabiskan $1 miliar atau setara 16 triliun rupiah untuk membantu memperkuat pertahanan rudal Israel di tengah meningkatnya ancaman rudal Iran. Setiap pencegatan taat, Amerika Serikat menghabiskan sekitar $12 juta hingga $15 juta. Sehingga total biaya untuk pencegatan senjata diperkirakan antara $810 juta hingga $1.215 miliar. Suasana rapat kerja DPR dengan Menteri Kebudayaan berubah emosional saat membahas perkosaan Mei 1998. iNews Prime segera kembali.